A Day in Study Tour in Yogyakarta. Halo guys, jadi kali ini saya sedang study tour di Yogyakarta. Kali ini bukan study tour biasa loh. Ini salah satu program perkuliahan dari jurusanku, yakni Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Namanya adalah KL atau yang lebih dikenal dengan kuliah kerja lapangan. Ingin tahu keseruannya? Lihat cuplikannya berikut ini. Check it out. Untuk yang pertama, saya mengunjungi salah satu cagar warisan budaya yang sangat terkenal, yakni Candi Borobudur. Merupakan salah satu bangunan prasejarah Indonesia. Bangunan ini dianggap sebagai candi agama Buddha terbesar di dunia karena ukurannya yang mencapai 15.129 meter persegi dan tingginya yang mencapai 34,5 meter. Bangunan ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Tidak hanya menjadi sebuah tujuan wisata yang terkenal bagi banyak wisatawan di seluruh dunia, Candi Borobudur juga termasuk ke dalam daftar situs warisan dunia. Untuk selanjutnya saya mengunjungi candi yang tidak jauh letaknya dari Candi Borobudur, yakni Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di Desa Karangasem, Desa Bakuasu, Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh Raja Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Belitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Swirga yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini masih tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Untuk selanjutnya saya pun melanjutkan perjalanan ke Malioboro, kawasan jalan dari 3 jalan kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Secara keseluruhan, kawasan Malioboro terdiri atas Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margomulyo. Jalan Malioboro terkenal dengan para pedagang kaki limanya yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja seperti gudeg. Jalan ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuannya. Mereka seperti bermain musik, melukis, happening art, pantomim, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya pun melanjutkan perjalanan ke Universitas Negeri Yogyakarta yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berdiri di Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta ini berdiri pada tanggal 21 Mei 1964 dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atau Universitas ini berhasil menembus peringkat ketiga perguruan tinggi terbaik nasional dan peringkat 607 dunia dalam pemeringkatan versi Simanggu Institution Ranking SIR yang diumumkan di situsnya baru-baru ini. Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis merupakan wujud kerjasama antara Badan Informasi Geospasial Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan pemerintah Kabupaten Bantul. Berlokasi di tengah bantang alam gumuk pesisir Parangtritis Yogyakarta, Laboratorium Geospasial menjadi ikon baru wisata pendidikan berbasis kebumian. Sejarah Parangtritis Geomaritim Science Park awalnya adalah merupakan pusat penelitian dan inovasi yang dikelola oleh Lembaga Badan Informasi dan Geospasial atau yang disingkat BIG, Universitas Gadjah Mada, serta pemerintah daerah Bantul yang sudah berdiri sejak tahun 2002. Pada tahun 2015, tempat ini resmi berubah menjadi Parangtritis Geomaritim Science Park atau yang disingkat PGSP untuk museum, pusat pengembangan iptek, wadah pemberdayaan masyarakat lokal, serta tujuan
wisata edukatif di Jogja. Museum Gemaritim ini sering dikenal dengan sebutan Museum Gumuk Pasir karena berada di kawasan Gumuk Pasir Parangkusumo. Gumuk pasir yang berada di kawasan ini merupakan keunikan langka yang hanya dimiliki oleh 3 negara di dunia. Sehingga keistimewaannya membuat kawasan ini banyak dilakukan penelitian terkait fenomena gumuk pasir dan hubungan dengan masyarakat. Di sini pengunjung dapat mempelajari segala hal tentang gumuk pasir, mulai dari proses terbentuknya hingga contoh pasirnya. Koleksi museum gumuk pasir sangat lengkap seperti berbagai jenis batuan, herbarium, jenis pasir, dan lain-lain. Monumen Pers Nasional adalah sebuah museum khusus pers nasional Indonesia yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah. Koleksinya meliputi teknologi komunikasi dan teknologi reportase seperti penerbangan, mesin ketik, pemancar telepon, dan kantongan besar. Museum ini didirikan pada tahun 1978, lebih dari 20 tahun setelah diusulkan dan dioperasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Monumen Pers didirikan untuk memperingati hari jadi pers saat diadakan pertemuan para wartawan seluruh Indonesia. Dan hari terakhir di Jogja, saya pun mengunjungi Museum Manusia Purba Sangiran. Museum Sangiran adalah museum arkeologi yang terletak di Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Museum ini berdekatan dengan area situs fosil purbakala Sangiran yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Situs Sangiran memiliki luas mencapai 56 km, meliputi 3 kecamatan di Sragen, Gumelong, Kalijambe, dan Pelupuh, serta Kecamatan Gundangrejo yang masuk wilayah Kabupaten Karanganyar. Situs Sangiran berada di dalam kawasan Kubah Sangiran yang merupakan bagian dari Depresi Solo di kaki Gunung Lawu, 17 km dari kota Solo. Museum Sangiran beserta situs arkeologinya selain menjadi objek wisata yang menarik, juga merupakan arena penelitian tentang kehidupan prasejarah terpenting dan terlengkap di Asia, bahkan dunia. Di museum dan situs Sangiran dapat diperoleh informasi lengkap tentang pola kehidupan manusia purba di Jawa yang menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan seperti antropologi, arkeologi, geologi, paleoantropologi. Sekian dan terima